Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada bagian kemampuan numerik. Nah, untuk soal kali ini kita masih tetap membahas tentang perbandingan nilai X dan nilai Y yang diketahui. Nah, untuk kasus kali ini kita akan bicara tentang nilai rata-rata. Soalnya seperti ini. Rata-rata 9 bilangan adalah 8 dan salah satu bilangan itu dikeluarkan. Jadi, dari 9 bilangan ini ada satu dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan, ya, rata-ratanya itu menjadi 7. Nah, jika X itu adalah bilangan yang dikeluarkan dan Y sama dengan 16, maka perbandingan yang memenuhi adalah A, B, C, atau D. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita akan mencari rata-rata masing-masing. Untuk yang pertama adalah rata-rata 9 bilangan termasuk bilangan yang dikeluarkan. Nah, saya misalkan saja bilangan 8 bilangan selain dari bilangan yang dikeluarkan itu adalah N, ya, maka saya tuliskan N plus X untuk bilangan yang dikeluarkan lalu dibagi dengan 9, ya, karena ada 9 data. Nah, rata-ratanya itu adalah 8. Nah, ini kita proses, kita kali, maka ini kita bisa dapatkan N tambah X itu sama dengan 72. Nah, ini kita sudah dapat persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah rata-rata 8 bilangan sisanya adalah 7. Nah, 8 bilangan sisanya itu berarti kita bisa tuliskan N per 8 sama dengan 7. Sehingga N-nya kita bisa dapatkan 8 kali 7 itu adalah 56. Sehingga ketika N-nya kita sudah dapat, maka ini kita bisa substitusi pada persamaan yang pertama ini. Nah, ini berarti ini kita substitusi ke sini, ya. Maka 56 ditambah X sama dengan 72. Nah, berarti X-nya itu adalah 72, ya, dikurang 56. Maka X-nya sama dengan 16. Nah, dari hasil ini, kita bisa menyimpulkan bahwa X-nya itu adalah 16 dan Y-nya juga 16. Maka perbandingan yang tepat antara X dan Y itu adalah X sama dengan Y. Dan pilihan yang tepat jatuh pada option C. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik. Nah, untuk soal kali ini, kita akan coba menyelesaikan suatu persamaan seperti ini. Jika X kali Y itu sama dengan 5, dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 7, maka pertidaksamaan yang memenuhi antara A, B, C, dan D adalah yang mana? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus ingat ada model seperti ini. Jadi, yang harus kita ingat adalah X tambah Y pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Nah, sekarang berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Untuk X kuadrat tambah Y kuadrat, itu kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu sama dengan 7. Plus, nah sekarang di sini juga sudah ada nilai untuk X kali Y. Nah, di sini berarti X kali Y-nya bisa kita ganti dengan 5. Maka ini sama dengan 2 kali 5. Ini sama dengan 7 tambah 10. Sama dengan 17. Sehingga jawaban yang tepat adalah berarti X tambah Y pangkat 2. Berarti yang tepat adalah C. Yaitu X tambah Y pangkat 2 sama dengan 17. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ciri khasnya adalah kapan kita bisa menggunakan X tambah Y pangkat 2 itu ketika ada unsur XY, ada unsur X kuadrat, ada unsur Y kuadrat. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada bagian kemampuan numerik. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan coba membandingkan nilai X dan nilai Y kembali. Nah, di sini adalah jika X-nya itu adalah 30% dari 45 dan
Y-nya itu adalah 45% dari 30. Ketika Anda memperoleh soal seperti ini, maka jawabannya bisa langsung ditebak tanpa harus dihitung. Maka jawabannya adalah C. Dari mana C? Ini kita bisa lihat seperti ini. Ketika unsur yang ada itu sama, ya. Ini 30, ini 45, untuk Y juga 45, kemudian 30, maka pasti hasil perkaliannya sama. Karena ketika bicara 30% dari 45, pasti kita akan menggunakan operasi perkalian. Nah, contohnya seperti ini. Berarti 30% dari 45. Maka kita bisa tuliskan untuk X yaitu 30 per 100 kali 45. Sedangkan untuk Y itu adalah 45% dari 30. Maka kita bisa tuliskan 45 per 100 kali 30. Nah, kalau ini pasti sama nih perkaliannya. Berarti ini 30 kali 45 per 100. Ini juga sama, yaitu 45 kali 30 per 100. Tanpa kita lanjutkan, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa X itu sama dengan Y. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah X sama dengan Y, yaitu option C. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada bagian kemampuan numerik. Untuk soal kali ini, kita akan coba membandingkan nilai X, Y, dan nilai Z. Jika X-nya itu sama dengan 2Y, kemudian, jadi yang pertama adalah X-nya itu sama dengan 2Y, kemudian yang kedua adalah Y-nya sama dengan 3Z, dan X kali Y kali Z itu sama dengan 3888. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita mulai dengan ini, lalu menggunakan X, Y, Z ini. Nah, berarti yang pertama adalah kita bisa tuliskan bahwa X itu kan setara dengan 2Y, sehingga ini kita bisa tuliskan kembali, yang ini ya, kita bisa tuliskan kembali menjadi 2Y, ya, kali. Nah, Y itu setara dengan apa? Y itu ternyata setara dengan 3Z. Maka kita tuliskan 3Z kali Z, ya, sama dengan 3888. Kemudian di sini kita lihat lagi. Jadi, tugas kita adalah menyamakan, ya, menyamakan variabelnya. Di sini kan masih ada dua variabel yang berbeda, yaitu Y sama Z. Sehingga ini kita ubah ke dalam bentuk Z semua. Di sini kita sudah punya kesamaan bahwa Y itu sama dengan 3Z. Sehingga berarti kalau kita substitusi ke dalam ini menjadi 2 kali 3Z, ya, kali 3Z kali Z sama dengan 3888. Nah, ini kalau kita kali masuk berarti kita kali semuanya menjadi 18Z, ya, pangkat 3 sama dengan 3888. Sehingga Z pangkat 3 itu berarti sama dengan 3888 dibagi dengan 18. Nah, ini tinggal kita cari. Kita coba cari di sini. Berarti 3888 dibagi dengan 18. Nah, yang pertama berarti ini 2. Hasilnya adalah 36. Lalu 28, ya. Kemudian 1, 18, berarti hasilnya adalah 108, ya. Kemudian kita tinggal cari, di sini berarti perkalian yang hasilnya adalah 108. Maka kita bisa ambil jawabannya adalah 6, ya. 6 kali 8 itu 48. Kemudian 6 kali 1, 6, ditambah 4 itu adalah 108. Hasilnya 0, ya. Sehingga Z pangkat 3 itu sama dengan 216. Nah, berarti Z-nya sama dengan berapa? Z-nya ya tinggal kita cari.
akar kubik dari 216. Nah, hasilnya adalah 6 ya. Karena 6 kali 6 itu 36. 36 kali 6 itu sama dengan 216. Oke. Maka kita sudah mengetahui yang pertama adalah Z. Jadi Z-nya kita sudah ketahui, tinggal kita mencari nilai X dan nilai Y. Nah, untuk nilai X dan nilai Y, maka tinggal kita mensubstitusi di sini. Yang pertama sudah diketahui Z-nya sama dengan 6, maka untuk Y, ya, untuk Y itu sama dengan 3 kali 6. Atau Y-nya sama dengan 18. Oke. Kemudian untuk X. Untuk X itu sama dengan 2 kali Y. Nah, untuk X-nya adalah 2 kali Y, maka berarti 2 kali 18. Maka sama dengan 36. Sehingga ketaksamaan yang mungkin itu adalah, yang pertama adalah X itu pasti lebih besar daripada Y. Jadi, ketaksamaan yang mungkin itu adalah, pertama adalah X itu lebih besar daripada Y. Kemudian, Y itu lebih besar daripada Z. Sehingga kita tinggal lihat mana yang kemudian memenuhi di sini, ya. Kita lihat yang memenuhi adalah D, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Bismillah, kembali lagi kita akan membahas soal TU, khususnya pada bagian kemampuan numerik. Nah, untuk soal kali ini kita akan coba mencari nilai N yang memenuhi. Jika kita punya penjumlahan pecahan seperti yang ada pada soal ini. Soalnya adalah N per 7 tambah N per 5. Maka untuk menyelesaikan soal ini adalah pertama kita menyamakan penyebutnya. Ketika keduanya adalah bilangan prima, jadi ini keduanya bilangan prima, maka penyebutnya tinggal kita kali saja, yaitu 7 kali 5. 7 kali 5 hasilnya adalah 35. Nah, sekarang berarti 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5, maka di sini 5 kali N, ya. Berarti 5N tambah 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7, 7 kali N, maka hasilnya adalah 7N. Kemudian, nah ini berarti kita bisa dapatkan menjadi 12N per 35. Sementara diketahui bahwa hasilnya itu adalah 12 per 35. Atau ini setara dengan 12 per 35. Sehingga N yang mungkin adalah 1. Maka jawaban yang tepat jatuh pada nomor A atau option A. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas soal TU, khususnya pada kemampuan numerik. Nah, soal kali ini kelihatannya cukup sulit karena melibatkan perkalian pecahan. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita memahami triknya, maka ini kita bisa selesaikan kurang dari 1 menit. Caranya adalah, jika Anda menemukan suatu operasi hitung yang seperti ini, yang melibatkan pangkat kemudian kurang, jadi ini ada pangkat 2 ya, kemudian kurang, maka Anda harus mengingat formula ini, yaitu bahwa A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu setara dengan A tambah B kali A kurang B. Nah, inilah yang kemudian kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal yang ini. Asumsikan bahwa ini adalah A, ini adalah B. Sehingga kita bisa tuliskan berarti yang pertama adalah A ditambah B terlebih dahulu. Berarti 56,34 ditambah dengan 43,66 dikali dengan 56,34 ditambah 43,66. Nah, sorry, ini bukan tambah, kurang ya. Nah, kemudian ini kita bisa cari 56,34 tambah 43,66 ini kita bisa langsung tebak sebenarnya jawabannya adalah 100 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 56,34 dikurang dengan 43,66 itu boleh kita cari dengan cara pengurangan bersusun. Misalkan
56,34 ya. Kemudian 43,66. Maka kita bisa cari. Ini berarti 4 kurang 6 tidak bisa, kita pinjam. 14 kurang 6 hasilnya 8. Ini 12 kurang 6 hasilnya adalah 6. Kemudian ini 5 dikurang 3 adalah 2. 5 kurang 4 adalah 1. Sehingga hasil dari pengurangan ini adalah 12,68. Nah, kemudian ini tinggal kita kalikan gitu ya. Nah, 100 dikali dengan 12,68, jawabannya adalah 1268. Sehingga jawaban yang tepat adalah